tenang. Apalagi ini baru 4 hari kemarin nih dari sini. Nah, saya diundang untuk menanam pohon sama bapak-bapak polisi, sama Bimaspol, terus sama Babinsa, terus sama ibu-ibu Jumantik tuh, ibu PKK, nah, terus sama tim gugus COVID-19 di RW 5 Penggilingan. Nah, boleh. Kita kedatangan tamu. Om Richard. Senior juga. Oh ya itu tadi yang Cang Ragil bilang tadi dengan Babinsa, dengan ibu-ibu PKK itu dari Jumantik itu, tolong dong dikasih tahu itu di daerah mana? Di daerah RW 17 RW 5 di sini. Cakung ya? Cakung. Di sini iya masih satu RW sama Taman Merah Putih. Nah, jadi ibu-ibu di sana atau bapak ya kan. Emang dia pura-pura mantau nih ya kan. Ada apa sih di Taman Merah Putih? Karena kita setiap mempunyai kegiatan warga RW itu semua teman-teman Karang Taruna ngumpul di Taman Merah Putih untuk secara naro peralatan atau hal-hal yang apalah, kita mau buat kegiatan 17 Agustus atau apalah kegiatan sosial yang ada, pasti teman-teman merapat, kita diskusi sama-sama di Taman Merah Putih. Nah, ibu-ibu PKK dan bapak-bapak petugas keamanan, karena memang dia tahu ya kan, saya juga nggak mau dibilang ya kan, tuh ada di situ seorang penanam pohon katanya ya kan, tukang kebun, bagus dibilang adem atau apalah ya kan, orang bahasanya begitu kalau menanam. Ya, tangan saya panas nggak bisa bakal hidup di pohon ya kan. Tapi coba kalau ente yang nanam katanya, insya Allah pasti hidup Cang, dikata gitu Cang. Amin. Ya, amin. Makanya saya coba ya kan, saya coba grounding. Ada filosofi orang seperti itu ya. Ada. Tangannya Tangan panas sama adem begitu. Cuman saya bilang, tapi emang itu bener nggak sih begitu sih? Nah, makanya itu sih. Tapi kalau memang menurut kata orang yang bilang dia menanam terus tapi nggak tumbuh-tumbuh, dia bilang ngaku tangannya dia panas. Ya, bener, pasti dia mengakui tangannya panas. Ya? Iya. Dia berarti nggak pantas untuk. Apa bukan mitos itu? Ya, pokoknya saya antara mitos dan nggak mitosnya kurang tahu juga ya. Karena memang yang dialamin dan diakui sama orang tersebut begitu dia. Dia ngasih lempar ke saya kan. Dia bilang, coba kalau kamu pasti yang nanam. Pasti hidup. Nah, ya kan? Kalau saya nanam berkali-kali ya kan, karena nggak ada yang hidup, ada layu, mati. Mungkin dari apalah, mungkin di pot atau kita pindahin medianya dari kecil ke besar. Itu secara penanaman tanahnya itu kan KPA-nya itu harus benar-benar jangan sampai dipulin, dia punya batang primernya dia ditutup. Iya, jadi itu kesendat untuk cari nutrisi makanannya, pengakaran di bawah itu. Harusnya dia setengah paling tidak setengah. Kalau dia memang udah agak sedikit bangun, daun-daunnya tuh nggak layu lagi ya kan, kayak stres gitu ya kan, baru kita bisa tambahin lagi pakai media, sekam bakar kah atau sekam mentah, apa pakai tanah sampah begitu ya kan. Itu kalau untuk pohon buah. Tapi kalau pohon-pohon herbal sepertinya kayak banggai, lengkoas, kencur, kunyit gitu kan, nah itu cukup kita pakai tanah yang artinya kayak tanah merah, nah, terus agak sedikit kelang apa gimana ya, kelang gitu. Itu tanahnya bagus, apalagi buat nanam banggai, kunyit. Ini kayak yang di belakang nih ya kan. Iya, saya perbedain itu kalau tanaman. Jadi tanah juga pengaruh juga ya? Pengaruh Cang, iya. Pengaruh juga. Untuk pembuahan yang di dalam itu ya kan, dia banyak ngegumpel. Iya, kayak jahe, kencur, kunyit, itu dia ngegumpel di dalam, gede, bagus buahnya. Tapi kalau dia pakai tanah itu ya, karena emang pernah juga nanam itu kecil-kecil. Iya, banglenya itu. Banglenya. Kalau pakai tanah bukan tanah itu? Iya. Tapi tetap jadi, tapi hasilnya nggak maksimal untuk pembuahan ya. Begitu.
Jadi berarti tanahnya juga khusus. Iya, makanya saya tadi sempat datang tuh sore ke sana sebelum janjian tadi sama Bang Doni itu ya kan, saya ke sana dulu ngeliat pohon lah. Ya alhamdulillah ya kan, dia udah tumbuh ya kan, wah seger. Itu yang udah saya grounding tuh seperti kayak itu tuh pohon yang kecil itu tuh. Oh iya. Nah, Nah, ya, nanti gambarin nanti ya statement Iya. yang lain. Statement selanjutnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Nah, udah begitu tuh pohonnya tuh bagus Cang, untuk daun-daunnya itu tuh seger. Ya saya bilang oh, udah insya Allah nih menjadi ya kan, asal jangan kalau nggak dirusak sama manusia, insya Allah tuh jadi. Oh Iya. Kalau manusia yang ngerusak iya, ya kan, iya, iya. udah mati pohon. Intinya mah begitu, kalau didiemin, disiram, dirawat, ya kan, insya Allah jadi tuh pohon. Itu buahnya jadi cakep itu. Itu yang saya tanam itu jenis anggur Coachella. Jadi anggur Coachella itu anggur dari Belanda, anggur Belanda, ya kan, yang ceritanya sih konon katanya kalau saya baca apa di buku juga, terus sama sejarah sama cerita ngobrol begini sama teman-teman pengangguran itu kan, Coachella itu kan dari tahun 1964 lah, tahun zaman-zaman peperangan dulu tuh ya kan. Gitulah ya. Jadi petani Indonesia nih, ya kan, petani kita ini dikasihlah bibit anggur. Dikasih bibit anggur, benih dari benih. Kalau sekarang kan kita pakai grafting ya, pakai batang tua, batang tua. Ya kan kita jadiin rootstock. Nah, tapi alhamdulillah petani kita itu ya kan dia bisa untuk menanam. Pada saat itu mungkin ceritanya, dengar ceritanya sebatas cerita nih ya, pengalaman orang dulu. Makanya saya kemarin dapat cerita, itu waktu lagi di Bondowoso atau di mana gitu di daerah Jawa, ditanamlah sama petani kita Indonesia. Akhirnya buah anggur itu Cang tumbuh jadi. Nah, cuman sama Belanda, sama orang-orang Belanda itu dibuat wine. Oh iya, jadi buat minuman. Iya, dibuat wine dulu sebelum difermentasi tuh ya kan. Nah, itu dibuat wine dulu tuh buat hura-hura orang-orang dulu tuh habis perang gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah ya kan, berhasil petani-petani kita yang sudah masuk juga di Indonesia. Anggur, jenis anggur tuh kurang lebih ada 200 varian. 200 varian anggur. 200 varian anggur jenis, 200 jenis. 200 jenis ya. Iya. Oh, itu ya. Dari Ukraina, Belgia, Prancis, Jerman. Beda negara. Beda-beda negara. Kan anggur impor. Beda-beda nama. Anggur-anggur. Kirain dari satu negara itu Iya. ada 200. Enggak, macam-macam itu. Nah, terus kalau misalnya anggur itu sebetulnya cocok-cocokan apa emang khusus tempatnya gitu untuk misalnya di daerahnya Di suhu gitu? dingin gitu Suhu, maksudnya. iya. Apa di suhu panas pun misalnya kayak di model di Jakarta gitu bisa nggak? Itu makanya Karena tahu kan kalau iya, anggur, di tempat dingin. strawberry tempat dingin gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita punya tanah emang sesuai filosofi Indonesia, tanah suburnya rakyat pun makmur ya. Alhamdulillah, mau di tempat panas kan, tempat dingin. Ternyata kita teman-teman semua sudah membuktikan bahwasanya kalau kita di Jakarta nih ya, di Cakung, kita tanam pohon anggur, kita grounding ke tanah, kita jadiin pit pohon indukan tunggal, ya kan, kita jadikan pit, itu alhamdulillah bagus. Nih di sekeliling kita nih ya kan, ada 18 varian yang udah saya grounding di tanah ya kan. Nah, itu tumbuhnya dia maksimal vigor. Iya. Tumbuh ya maksimal. Iya, cakep Cang. Yang kayak kita lihat saat ini nih. Iya. Figur dia cakep dia. Beda dengan di pot. Nah, kalau di suhu dingin atau di puncak Bogor gitu, ada teman juga di sana pengangguran di Bogor di daerah Jawa Barat. Itu tepatnya di Bogornya di apa warung jambu kalau nggak salah di belakang di situ. Oh iya. Iya, pokoknya dekat pinggir kali masuk ke dalam. Nah, di situ tuh saya nggak tahu nama desanya apa, pokoknya Bogor. Kabupatennya di situ. Nah, dia punya pohon anggur berapa varian gitu ya, yang saya juga orang nyimak doang kemarin, orang ngeliat-liat begitu ya kan, gimana nya, oh ya udah ngobrol-ngobrol biasa kita kami, dia ada pohon anggur, dia bilang ya kan, kok lama pertumbuhan di sini ya, harusnya kan dia di suhu yang dingin gitu kan, tapi ternyata anggur itu bagusnya di suhu panas, yang langsung kena tenaga matahari dia. Iya, karena dia buat pembengkakan kambium batang bawah batang rootstocknya dia juga, ya kan, untuk pengakaran tuh dia lebih bagus. Iya. Itu kira-kira berapa derajat? Ya kurang lebih 35 derajat. kurang lebih 35 derajat Celcius ya, kurang lebih kepanasannya gitu. Makanya kan kita kan
tahunya itu kalau kayak model anggur, stroberi itu di sini. Ini ternyata baru dapat, saya sendiri ini baru dapat informasi lagi nih Pak. Jadi ternyata anggur itu malah cocok itu bagusnya di suhu panas, di kurang di sekitaran 35 derajat Celcius. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah semua itu jenis anggur itu bisa hidup atau cuman anggur-anggur tertentu aja yang saya hidup di suhu 35 derajat? Nah, kalau di suhu 35 derajat Celcius ini alhamdulillah nih di taman ada beberapa varian yang hidup nih. Iya, berarti memang cocok, bagus. Kita bantu fermentasi juga kan sama POC itu organik cair tuh. Kita bantu juga itu ya kan, karena buat nutrisi dia. Itu pun juga nggak setiap hari, kita kasih waktu 2 minggu sekali untuk pemupukan. Iya, kita kasih jatah pohon-pohon ini nih seminggu sekali 5 liter air dengan 1 tutup botol aqua organik cair, kita jadiin satu untuk penyiraman aja. Bantunya itu aja. Penyiraman dengan VOC itu nggak harus tiap hari. Enggak. Jadi ada kalanya, berkala gitu. Berkala. Berkalanya itu seminggu sekali atau? Saya pakai 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, harus rutin itu. Rutin. Selain itu ada tambahan kayak model pupuknya nggak? Ya kalau pupuk paling saya pakai Oreo, itu cuma sekali doang sih, udah nggak ada lagi. Iya. Tapi dibantu dengan siraman air juga. Siraman air ya, pakai pupuk-pupuk ikan, biasanya saya merah ikan lele juga kan. Nah jadi airnya dia itu saya gunain emang buat nyiram. Jadi saya kan pakai air pump. Nah itu nggak langsung ngambil langsung dari pump, ngecor langsung. Jadi air yang tampungan saya tampung sama ikan. Iya, airnya hitam. Oke, diendapin dulu. Diendapin, digentong. Gitu. Itu kawan Dika. Iya, sudah salah satu. Ini sih Cang, apa namanya? Pupuk cairan juga itu dari kotoran ikan itu. Itu lebih bagus dia. Nah, berarti Cang Ragil ini di wilayahnya dia ini udah terkenal sebagai petani. Dan sudah diakui oleh dari pihak Mantik, dari pihak Kantikmas, dari pihak kepolisian ya. Dari desa Karang Taruna, RT RW dan setempat di situ katanya udah percaya dengan Cang Ragil sebagai seorang petani. Ya, alhamdulillah. Di Komarudin nih, Jalan Pahlawan Komarudin. Nah, ya, alamatnya Jalan Pahlawan Komarudin, RT 2 RW 05. Cakung ya, Kecamatan Cakung, Ramadja, Jakarta Timur. Kelurahannya Penggilingan. Kelurahannya Penggilingan. Ya. Nah, kawan BK kalau misalnya yang nonton channel saya kalau ingin tentang tanaman bisa. Ya. Atau nanti silakan komen-komen di bawah ini. Nanti kita bisa sharing. Kita sharing aja di komen-komentarnya. Nah, terus gini baca. Jadi semua itu kembali lagi ke hati kita ya. Iya. Dimana kita emang hati kita ikhlas, insya Allah semua juga akan terwujud. Ya, amin. Mungkin yang tadi saya pengen flashback masalah tadi tuh yang bicara tentang tangannya panas, terus tangannya hati kayak gitu. Emang itu satu apa ya, fenomena unik gitu, dan itu banyak emang dibahas oleh beberapa orang gitu kan, dengan alasan katanya tangan saya panasnya gitu. Jadi saya megang tanaman nggak bagus hasil apa nggak nunggu gitu. Kalau saya nyimak dari obrolannya Cang Ragil sebagai petani, ternyata kesimpulan saya sih bukan masalah tangan, tapi mereka belum tahu caranya betul. Ternyata tadi biji mede aja itu ada triknya cara nanam biji mede. Kalau terbalik naronya itu nggak jadi. Nah itu berarti kan bukan masalah tangan yang salah, tapi kitanya yang belum tahu dan belum paham tentang trik atau ilmunya gitu kan. Mungkin itu kali kan. Kalau saya mau meluruskan, takutnya ini akan menjadi mitos kan, kasihan juga orang tangan panas ya. Menanam, ya benar. Padahal semua orang itu bisa menanam gitu. Cuma karena orang itu nggak tahu caranya, ilmunya belum dapat. Nah, mungkin nggak paham dan akhirnya hasilnya juga tidak memuaskan. Makanya mungkin dari hasil konvensi yang saya ngobrol dengan Cang Ragil sebagai petani dan didampingi oleh Bang Dayan sendiri nih, sebelah saya nih Bang Dayan deh.
dia seorang seniman juga terus. Dan dia juga seorang cocok tanam juga gitu. Nah kalau ini dia tinggalnya di daerah Babelan. Babelan. Nah, kayak gitu kayak kawan. Jadi semua itu tergantung dari niat kita, ikhlas atau tidak kita mengerjakan sesuatu. Kalau kita ikhlas, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Tapi kalau kita nggak ikhlas, walaupun mudah, itu juga nggak akan bisa memuaskan, gitu kan. Nah, di sini selain Cang Ragil sebagai petani, ternyata dia juga seorang musisi. Ya. Musisi gonjreng. Musisi deh. Dari Cang Ragil masuk ke organisasi OI ya. Iya. OI. Nah, kita salut juga dengan organisasi OI. OI ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Iwan Fals sebagai musisi Indonesia. Dan mungkin semua banyak yang tahu. Nah, kebetulan OI yang dinaungi oleh Cang Ragil ini adalah OI yang dari Jakarta Timur. Jadi OI BPK Badan Pengurus Kota OI Jakarta Timur. Dan ternyata Cang Ragil juga banyak kontribusinya terhadap OI Jakarta Timur untuk memberi ilmunya tentang tanaman kepada teman-teman di OI Jakarta Timur. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak teman-teman OI Jakarta Timur yang berusaha untuk mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh Cang Ragil tentang tanaman. Nah, nanti kapan waktu insya Allah kalau saya ada waktu dan ada umur sehat, saya juga akan lihat kepada teman-teman OI Jakarta Timur untuk melihat situasi OI Jakarta Timur, kawan-kawan OI Jakarta Timur itu yang bercocok tanam. Itu hampir rata-rata ilmunya itu dari dia cocok lagi. Nah, cuman untuk statement ini kita cukupkan. Nah, nanti ada statement selanjutnya yang saya tadi insya Allah saya sudah janji untuk kita lihat-lihat tanaman-tanaman yang di sini. Nah, nanti statement yang lain sambil nanti cara-cara menanam dan trik-trik menanam yang baik dan benar itu next time. Tunggu pada selanjutnya. Sekarang kita mau dengerin dulu nih Cang Ragil gonjreng-gonjreng, ya kan? Boleh kan nih Cang? Oke, siap. Boleh. Pohon kehidupan kita tanam masa depan. Tanam kita menanam. Tanam pohon kehidupan kita tanam masa depan. Siram, ya kita siram. Apa yang kita tanam, yang mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan. Sirami dengan sayang. Tanam masa depan. Berlalu kita singkirkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam. Oi, tanam, siram, tanam. Iya.